Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina dengan NIM 2020143545 dari kelas 4M Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor pendidikan kepramukaan dengan subtema yang pertama ada dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua yaitu pendidikan anak atau pendidikan peserta didik, yang kedua yaitu lingkungan pendidikan, yang keempat yaitu pendidikan karakter dan sistem AMO. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Selanjutnya, di dalam faktor pendidikan kepramukaan terdapat subtema tentang dasar dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu dasar pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang berprogresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Subtema kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Pendidikan dalam gerakan pramuka diartikan secara luas adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sasaran pendidik dalam arti luas tersebut adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Proses pendidikan dalam pendidikan kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif, dan menantang. Pada saat itu, di sela-sela kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut, pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak. Subtema yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Ditinjau dari lingkungan hidup manusia, maka terdapat 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah, yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan atau bimbingan, pengajaran, dan latihan. Lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik, seperti gerakan pramuka, palang merah remaja, dan sebagainya. Subtema yang keempat yaitu pendidikan karakter dan sistem AMO. Pendidikan karakter gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional, serta membangun dunia yang lebih baik. Ada 9 karakter yang berasal dari nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptanya, yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga yaitu kejujuran, 4 yaitu hormat dan santun, 5 dermawan, suka menolong dan gotong royong dan kerjasama, 6 percaya diri dan bekerja keras, 7 kepemimpinan dan keadilan, 8 baik dan rendah hati, 9 toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, sistem among. Kata among artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem among ini dinamakan pamong. Sistem among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Maswardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet RI pertama. Beliau
1989 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi dipakai sebagai pertimbangan dalam perumusan sistem pendidikan nasional secara lebih luas.